Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sosiologi di kelas 10 semester 2. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi tentang pengendalian sosial, yang mana pada materi ini merupakan kelanjutan pada materi pertemuan yang lalu, yaitu penyimpangan sosial. Mengapa kita perlu melakukan sebuah pengendalian sosial? Supaya penyimpangan itu tidak semakin merajalela, tidak semakin membahayakan bagi kehidupan masyarakat, maka kita melakukan sebuah pengendalian sosial. Sekarang pengertian pengendalian sosial adalah suatu mekanisme kontrol dan pengawasan yang bertujuan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Sekarang kita membahas tentang tujuan dilakukannya sebuah pengendalian sosial. Yang pertama, untuk menciptakan kondisi keteraturan sosial dalam masyarakat yang menjadi cita-cita suatu masyarakat. Artinya, supaya di dalam masyarakat itu terdapat keteraturan sosial. Yang kedua, mencegah intensitas terjadinya penyimpangan sosial. Artinya, supaya di dalam masyarakat tidak sering terjadi penyimpangan. Yang kedua, untuk menjaga dan memperkuat integrasi sosial guna tercipta keselarasan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kita membahas tentang fungsi pengendalian sosial. Yang pertama, sebagai upaya pengawasan untuk menciptakan kepatuhan terhadap nilai dan norma yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai upaya untuk memperkuat peran nilai dan norma dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan terhadap anggota masyarakat yang mentaati nilai dan norma yang berlaku. Yang keempat, untuk mengembangkan rasa malu bagi pelaku penyimpang, artinya agar mereka merasa malu kalau sering melakukan sebuah penyimpangan sosial. Yang kelima, untuk mengembangkan rasa takut terhadap pelanggaran sosial yang dilakukan. Sekarang kita mempelajari macam-macam pengendalian sosial. Berdasarkan sifatnya, kita mempelajari ada pengendalian preventif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan atau berupa pencegahan. Contohnya, adanya sosialisasi dari Bapak Ibu guru atau dari Bapak Kepala Sekolah supaya anak-anak tertib terhadap peraturan sekolah. Atau contohnya, sosialisasi tentang narkoba supaya anak-anak tidak lari ke narkoba, anak-anak tidak lari ke alkoholisme misalnya. Yang kedua, represif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Jadi, kalau ini sudah menyimpang, kemudian diberikan sanksi atau hukuman atau skors. Berdasarkan sifatnya yang ketiga, pengendalian sosial persuasif, yaitu berupa ajakan, bimbingan, dan arahan agar masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma. Yang keempat, persuasion, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara berulang-ulang. Misalnya, Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring ini selalu mengingatkan berkali-kali agar anak-anak tertib dalam mengikuti pelajaran, agar tertib dalam mengerjakan tugas. Nah, ini namanya persuasion. Yang kelima, compulsion, yaitu
dilakukan dengan cara menciptakan situasi supaya masyarakat mentaati nilai dan norma. Yang keenam, koersif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara paksaan atau kekerasan. Ini merupakan jalan akhir apabila dengan arahan, bimbingan, ajakan sudah tidak mempan, maka jalan akhir harus dilakukan koersif. Sekarang kita bahas tentang pelaku pengendalian sosial. Yang pertama, pengendalian resmi atau formal yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh aparat negara seperti kepolisian, Satpol PP, kejaksaan maupun kehakiman. Yang kedua, pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama yang memiliki karisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat. Sekarang kita akan bahas bentuk-bentuk pengendalian sosial yang lain. Yang pertama, gosip atau desas-desus, yaitu memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Gosip atau desas-desus ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat preventif. Artinya, kalau orang digosipkan, maka dia akan berhati-hati dalam bertindak. Yang kedua, teguran. Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melanggar etika atau mengganggu kenyamanan warga masyarakat, maka dia akan mendapatkan teguran. Yang ketiga, sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan sebuah penyimpangan. Jadi, kategori berat, dia akan diberikan sebuah hukuman. Yang keempat adalah ostrasisme, yaitu suatu bentuk pengucilan atau pengasingan terhadap seseorang dari kehidupan masyarakat karena dianggap membahayakan, maka dia terpaksa harus diasingkan atau dikucilkan dari kehidupan masyarakat luas. Yang kelima, intimidasi, yaitu dilakukan dengan cara menekan, memaksa, meneror, dan menakut-nakuti. Sekarang kita bahas tentang lembaga-lembaga pengendalian sosial. Sebenarnya banyak sekali anak-anak lembaga yang berperan dalam pengendalian sosial, namun pada pertemuan ini kita kenalkan 4 agen. Yang pertama, polisi adalah aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang. Yang kedua, pengadilan untuk menentukan hukuman bagi orang yang melanggar peraturan atau melanggar hukum. Yang keempat, adat. Adat terdapat aturan untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Yang keempat, tokoh masyarakat bisa menjadi teladan, pembimbing, penasihat, dan petunjuk. Demikian anak-anak materi kita untuk pengendalian sosial. Apabila ada yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan di grup kelas sosiologi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.